Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, kelas PBSID. Saya akan menjelaskan mengenai teks cerita pendek. Apa sih itu teks cerita pendek? Jadi, teks cerita pendek merupakan karya sastra fiksi yang secara ringkas menyoroti kehidupan satu atau beberapa tokoh dalam suatu peristiwa spesifik. Sebagai representasi miniatur kehidupan, cerita pendek menyajikan beragam karakter, baik protagonis yang menjadi pusat cerita maupun antagonis yang seringkali menjadi penentang, dengan durasi baca yang relatif singkat, umumnya berkisar antara 10 hingga 30 menit. Cerita pendek memungkinkan pembaca untuk menyelami kedalaman emosi dan konflik tokoh dalam satu kali duduk. Cerita pendek sebagai subgenre karya sastra prosa dicirikan oleh struktur yang padat dan ringkas, dengan jumlah kata yang berkisar antara 500 hingga 5000 kata. Cerita pendek menyajikan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terfokus pada suatu konflik utama. Singkatnya, cerita pendek adalah sebuah kisah utuh yang dapat dinikmati dalam sekali baca, memungkinkan pembaca untuk merasakan intensitas emosi dan dinamika karakter dalam waktu yang relatif singkat. Cerita pendek ini berfungsi sebagai jendela kecil yang menghadap ke beragam aspek kehidupan manusia. Melalui tokoh-tokoh yang disajikan, cerita pendek mampu mengeksplorasi berbagai tema, mulai dari cinta dan persahabatan hingga konflik sosial dan psikologis. Dengan gaya bahasa yang khas, cerita pendek mengajak pembaca untuk merenung dan memahami makna yang lebih dalam dari pengalaman hidup. Dalam teks cerita pendek ternyata banyak terdapat nilai-nilai kehidupan. Analisis mendalam terhadap sebuah cerita pendek, terutama melalui serangkaian pertanyaan kritis, akan mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi di dalamnya. Nilai dalam konteks ini merujuk pada pesan moral, pengajaran, atau wawasan yang bermanfaat bagi pembaca. Dengan demikian, kita tidak hanya menilai keindahan bahasa atau kompleksitas plot, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam yang ingin disampaikan penulis. Dengan kata lain, cerpen tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan. Sejak zaman dahulu hingga kini, tak terhitung jumlah cerita pendek yang telah lahir dan dinikmati jutaan pembaca. Karya-karya ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peradaban manusia. Cerita pendek tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk berbagi pengalaman, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Dengan membaca cerita pendek, kita dapat menjelajahi beragam budaya dan sudut pandang yang berbeda-beda. Melalui tokoh-tokoh yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam, kita dapat memahami keragaman manusia dan belajar menghargai perbedaan. Selain itu, cerita pendek juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan sosial. Penulis seringkali menyisipkan pesan-pesan tersirat dalam ceritanya yang bertujuan untuk menggugah kesadaran pembaca terhadap isu-isu sosial yang relevan. Dengan demikian, cerpen tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mengubah pandangan dan perilaku. Setiap penulis memiliki cara pandang unik dalam menyikapi kehidupan, sehingga setiap cerita yang dihasilkan pun berbeda-beda. Hal ini membuat cerita menjadi menarik dan relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Pembaca pada gilirannya memilih bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sehingga setiap cerita memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Kebermaknaan sebuah cerita pendek tidak hanya terletak pada informasi yang disampaikan, tetapi juga pada pengalaman estetik yang diberikan kepada pembaca. Unsur-unsur seperti plot yang menarik, karakter yang kompleks, latar yang hidup, gaya bahasa yang khas, dan pemilihan kata yang tepat berperan penting dalam menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan berkesan. Melalui cerita pendek, pembaca dapat menemukan hiburan, inspirasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan.
Unsur-unsur cerita pendek terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik, cerpen seperti karya sastra lainnya tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini dapat kita kategorikan sebagai unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat di dalam teks cerita itu sendiri. Unsur intrinsik ini berfungsi sebagai kerangka yang menyusun sebuah cerita dan memberikan makna yang mendalam. Unsur intrinsik ini terbagi atas 6. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi landasan sebuah cerita. Ini seperti pesan utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tema bisa berupa masalah sosial, psikologis, atau filosofis. Misalnya tema persahabatan, cinta, atau perjuangan. Untuk menemukan tema, kita perlu membaca cerita pendek secara keseluruhan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan penulis melalui cerita. Amanat seringkali tersirat dan tidak secara eksplisit dinyatakan. Misalnya, jika tema cerita adalah perjuangan, amanat yang mungkin terkandung di dalamnya adalah pentingnya semangat juang dan pantang menyerah. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan penulis untuk menggambarkan karakter, seperti pertama, deskripsi langsung. Jadi penulis secara langsung menyebutkan sifat atau ciri-ciri tokoh. Yang kedua, dialog. Jadi melalui dialog kita dapat mengetahui karakter tokoh berdasarkan cara mereka berbicara dan berinteraksi dengan tokoh lain. Yang ketiga, tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan tokoh dapat mencerminkan sifat dan kepribadiannya. Yang keempat, deskripsi fisik. Jadi penampilan fisik tokoh dapat memberikan petunjuk tentang karakternya. Yang keempat, sudut pandang tokoh lain. Jadi karakter tokoh dapat dilihat melalui mata tokoh lain. Yang keempat atau terakhir yaitu aliran pikiran tokoh. Dengan mengetahui pikiran tokoh, kita dapat memahami motivasi dan perasaan mereka. Setelah penokohan, yang keempat yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur dapat bersifat linear atau berurutan, non-linear, melompat-lompat, atau campuran. Alur yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan ingin terus membaca. Yang kelima, latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana di mana cerita berlangsung. Latar dapat berupa tempat yang nyata atau imajiner. Latar berfungsi untuk memberikan latar belakang cerita dan membantu pembaca membayangkan suasana cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan. Gaya bahasa yang baik akan membuat cerita menjadi hidup dan menarik. Beberapa aspek gaya bahasa yang perlu diperhatikan adalah pemilihan kata, kalimat, dan penggunaan majas. Itulah tadi unsur intrinsik cerita pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur ekstrinsik cerita pendek adalah faktor-faktor yang berasal dari luar teks cerita itu sendiri, namun sangat mempengaruhi isi, makna, dan gaya bahasa dalam cerita tersebut. Sederhananya, unsur ekstrinsik adalah konteks di luar cerita yang mempengaruhi isi cerita. Unsur ekstrinsik ini terdapat 3. Yang pertama, latar belakang pengarang, yaitu yang pertama berdasarkan dari pengalaman pribadi. Pengalaman hidup penulis, baik suka maupun duka, akan tercermin dalam karya-karyanya. Misalnya, penulis yang pernah mengalami kehilangan orang terkasih mungkin akan sering menulis cerita dengan tema kesedihan atau kehilangan. Yang kedua, berdasarkan pendidikannya. Tingkat pendidikan dan pengetahuan penulis akan mempengaruhi cara berpikir atau gaya bahasa yang digunakan dalam menulis. Yang ketiga, berdasarkan lingkungan sosial. Lingkungan sosial di mana penulis tumbuh dan berkembang akan memberikan pengaruh pada nilai-nilai, pandangan hidup, dan tema yang diangkat dalam ceritanya. Yang kedua, berdasarkan dari latar belakang masyarakatnya. Yang pertama, berdasarkan dari kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat
seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau konflik seringkali menjadi inspirasi bagi penulis untuk menciptakan karya sastra. Yang kedua, berdasarkan dari budaya. Nilai-nilai budaya dan istiadat dan kepercayaan masyarakat akan tercermin dalam cerita. Yang ketiga, berdasarkan peristiwa sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah suatu bangsa dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk menciptakan karya sastranya. Yang ketiga, nilai-nilai. Yang pertama, berdasarkan dari nilai moral. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kasih sayang, dan keadilan seringkali menjadi tema utama dalam cerita. Berdasarkan dari nilai agamanya, pengaruh agama dapat terlihat dalam cerita melalui simbol-simbol, ritual, atau ajaran agama yang diangkat. Dan yang terakhir, melalui nilai sosialnya. Nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan juga dapat menjadi tema dalam cerita. Struktur cerpen adalah susunan atau urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Ibarat sebuah bangunan, struktur cerpen adalah kerangkanya yang menopang keseluruhan cerita. Secara umum, struktur cerpen dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama, pengenalan atau orientasi. Jadi, pengenalan ini merupakan bagian awal cerita di mana pembaca diperkenalkan dengan tokoh-tokoh, latar tempat dan waktu, serta situasi awal yang akan memicu konflik. Yang kedua, perkembangan konflik atau komplikasi. Jadi, yang kedua ini dimulai dari peristiwa awal yang memicu masalah atau konflik. Konflik ini akan terus berkembang dan menjadi semakin rumit. Yang ketiga, puncak konflik atau klimaks. Titik paling menegangkan dalam cerita di mana konflik mencapai puncaknya. Keputusan-keputusan penting dibuat dan nasib-nasib tokoh mulai ditentukan dalam klimaks ini. Yang keempat atau yang terakhir, penyelesaian atau resolusi. Jadi penyelesaian ini merupakan bagian akhir cerita di mana konflik yang terjadi terselesaikan. Bisa berupa penyelesaian yang bahagia, sedih, atau bahkan menggantung atau open ending. Jadi, cerita pendek memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasanya yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Terdapat beberapa ciri khas bahasa yang sering ditemukan dalam cerita pendek. Yang pertama, bahasa lampau. Jadi, cerita pendek seringkali menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, banyak menggunakan kata kerja lampau dan keterangan waktu yang menunjukkan kejadian lampau. Yang kedua, kata penghubung waktu. Kata penghubung waktu ini untuk menggambarkan urutan peristiwa. Cerita pendek banyak menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu, dan sebagainya. Yang ketiga, kata kerja tindakan. Jadi, cerita pendek menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Oleh karena itu, banyak ditemukan kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik maupun mental. Yang keempat, kata kerja tuturan. Jadi, cerita pendek seringkali menceritakan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokohnya. Kata kerja seperti mengatakan, bertanya, dan menjawab banyak digunakan untuk menggambarkan dialog. Yang kelima, kata kerja perasaan. Jadi, cerita pendek juga menggambarkan perasaan dan pikiran tokoh-tokohnya. Kata kerja seperti merasa, menginginkan, dan mendambakan sering digunakan untuk mengungkapkan emosi tokoh. Yang keenam, dialog. Jadi, dialog adalah ciri khas cerita pendek yang digunakan untuk memperlihatkan interaksi antara tokoh-tokoh. Dialog ditandai dengan tanda petik 2 dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bahasa deskriptif. Jadi, cerita pendek menggunakan bahasa yang kaya akan deskripsi untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Hal ini bertujuan untuk membuat pembaca dapat membayangkan dengan jelas situasi dalam cerita. Terdapat beberapa langkah-langkah yang tepat ketika ingin membuat cerita pendek, yaitu yang pertama, menentukan tema cerpen. Jadi, langkah awal dalam menulis cerita pendek adalah memilih topik utama yang akan diangkat. Tema ini akan menjadi dasar cerita dan memberikan arah pada keseluruhan plot. Yang kedua, membuat karakter tokoh. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menciptakan tokoh-tokoh yang akan berperan dalam cerita. Setiap tokoh perlu memiliki karakteristik yang jelas seperti sifat, latar belakang, dan tujuan agar cerita terasa hidup dan menarik. Yang ketiga, membentuk karakter cerita. Jadi, kerangka cerita adalah seperti
Blueprint sebuah bangunan. Di sini penulis akan merancang alur cerita secara garis besar, mulai dari awal cerita munculnya masalah hingga penyelesaian masalah, klimaks dan resolusi. Yang keempat, deskripsi suasana. Jadi untuk membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan cerita, penulis perlu melukiskan suasana atau latar tempat dengan detail. Deskripsi yang baik akan membuat pembaca dapat membayangkan setiap adegan dengan jelas. Yang kelima, menentukan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menyajikan cerita. Apakah cerita akan diceritakan dari sudut pandang orang pertama, yaitu aku, orang ketiga, atau yaitu dia, atau sudut pandang lain. Pilihan sudut pandang ini akan mempengaruhi cara pembaca memahami cerita. Yang keenam, menulis dengan gaya sendiri. Setiap penulis memiliki gaya bahasa yang unik. Penting untuk mengeksplorasi gaya bahasa yang khas agar cerita menjadi berbeda dari yang lain. Yang ketujuh atau yang terakhir, revisi. Jadi setelah selesai menulis, penulis perlu melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, baik dari segi tata bahasa, ejaan, maupun alur cerita. Revisi ini bertujuan untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan mudah dipahami pembaca.